Kupang yang insya Allah akan dilaksanakan pada Selasa tanggal 9 April ya, 9 April 2024. Jadi sebelum saya masuk kepada ketua panitia dan orang tua kami dihadiri dengan ketua MUI Kota Kupang, sedikit sih saya ingin gambarkan bahwa kegiatan Kupang Bertakbir ini diinisiasi oleh 4 organisasi. Yang pertama itu dari PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Yang kedua itu dari BT Hijrah Community. Yang ketiga itu adalah dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang keempat itu adalah dari Remaja Masjid Air Mata Kupang. Nah, kegiatan ini juga disupport sama Majelis Ulama Indonesia Kota Kupang dan Provinsi, terus Dewan Masjid ya, DMI Kota Kupang dan Provinsi, terus dari PHBI, terus dari Polresta Kota Kupang ya, terus Kodim 1604 Kota Kupang, terus dari Lanut ya, terakhir Lanut yang mensupport kegiatan kami ya, terus dengan terakhir kemarin itu sudah dengan Polda, pemerintahan Kota Kupang juga. Terus yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah untuk izin kegiatan ini sudah kami terima dari Polda NTT. Terus tadi para orang tua dengan panitia juga sudah melakukan komunikasi lanjutan di Polresta Kota Kupang untuk persiapan keamanan dan lalu lintas di kegiatan nanti. Terus yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan rute kegiatan. Ya, rute kegiatan ini nanti akan start dan finishnya itu di depan kantor Bupati Lama, yang mungkin sekarang biasa kita kenal dengan Jajanan Air Mata. Nah, itu lokasi. Terus acara ini insya Allah akan dihadiri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Terus juga kalau tidak berhalangan nanti yang melepas acara ini adalah PJ Gubernur, dan nanti menerima pawai ini kalau tidak ada halangan itu Bapak PJ Wali Kota sendiri. Jadi itu setelah kita audiens dengan PJ Wali Kota dan kita mengatur waktu supaya mungkin beberapa hari ke depan kita bisa audiens ketemu dengan PJ Gubernur untuk meminta izin beliau. Terus mengenai peserta, perlu kakak-kakak dari media ketahui juga bahwa peserta kegiatan ini kita pakai pendaftaran. Dengan sebelum panitia ini bergerak, kita sudah buatkan link pendaftaran mulai dari mobil dan motor. Jadi peserta mobilnya itu dalam bentuk parade, jadi mobilnya itu hias, jadi parade mobil. Terus yang motornya itu kosongan. Kenapa kita harus buat pendaftaran? Supaya kita mau meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan, yang kayak teknis di lapangan, kayak ada kecelakaan dan lain-lain. Nah, itu supaya meminimalisir hal tersebut. Kalau dari segi panitia mempersiapkan untuk keamanan dan secara pendaftaran seperti itu. Nah, adapun dari tujuan kami untuk membuat kegiatan ini, yang pertama memang momentum Hari Kemenangan umat Islam yang setelah 3 bulan berpuasa. Dan kedua, kami pengen menciarkan bahwa Islam itu cinta dengan namanya toleransi. Ya, itu yang kami pengen siarkan. Terus yang selanjutnya adalah kita pengen merangkul semua umat yang berada di lingkungan Kota Kupang. Semua juga punya hak untuk merayakan hari-hari besar seperti ini di Kota Kupang. Bukan hanya umat Islam, tapi mungkin umat-umat lain yang kayak kemarin juga sempat ada ogo-ogo dan lain-lain. Nah, itu mencerminkan bahwa Kota Kupang ini bukan hanya satu agama saja, tetapi semua agama itu punya di dalam, dan semua itu saling saling menjaga toleransi yang sudah dibangun sejak lama-lama. Kan Kupang ini kalau kita dengar di luar kota yang cukup toleransinya cukup tinggi. Ya, itu yang kita mau gaungkan juga. Jadi target peserta kami ini itu adalah lingkungan remaja masjid, terus masjid-masjid Kota Kupang dan
majelis-majelis taklim atau paguyuban yang teman-teman dari luar Pulau Jawa dan lain-lain yang ada di Kota Kupang. Mungkin sebelum kakak-kakak ini media ini mau bertanya tentang ada tidak melibatkan teman-teman dari di luar non Islam. Alhamdulillah dari FKUB kami sudah melakukan audiens pendekatan yang nanti juga beberapa teman-teman dari Katolik, terus dari Kristen, dari Hindu itu juga kita libatkan dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan ini bukan pure semua orang umat Islam bukan, tetapi nanti kita akan berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di dalam lingkungan Kota Kupang. Makanya dari awal itu kami menempuh jalur untuk audiens dengan para orang-orang tua terlebih dahulu sebelum kegiatan ini insya Allah berjalan nanti. Jadi setiap progres apapun kami akan report kepada mereka berdua. Sebenarnya ada 3 orang yang berhak menegur kami sebagai anak muda yang punya inisiasi kegiatan ini. Jadi nanti untuk selanjutnya ini mungkin saya serahkan ke Ayah Haji Muhammad sebagai Ketua MUI Kota Kupang dan Abah Ahmad Likur yang insya Allah nanti dilantik menjadi Ketua PHDI yang baru di Kota Kupang. Insya Allah ya. Insya Allah nanti waktunya saya serahkan ke Abah Haji yang untuk mempersingkat waktu kita ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa pertama puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara terkait dengan malam takbiran yang oleh panitia sudah memberikan tema Kupang Takbir. Dan saya yakin dan percaya bahwa pekerjaan daripada panitia ini lebih dari 90%. Jadi termasuk diantaranya tadi pagi kami diterima oleh Bapak Kapolres di ruangan lantai 2 situ dalam rangka sebetulnya mengatur sedetail mungkin. Nah di situ itu tadi sebagaimana arahan Kapolres tadi termasuk di antaranya rute yang akan kita tempuh dan seterusnya. Tetapi ada yang saya garis bawahi di situ tadi. Beliau mengatakan begini, kan ini kan rencananya parade mobil, jadi ada kendaraan berhias. Tapi bagaimana kalau panitia mencoba melibatkan ya semacam budaya lokal, kearifan lokal. Jadi artinya ya mereka pun juga ikut ambil bagian dalam parade mobil itu, tetapi yang ditonjolkan bukan takbirannya atau ini, yang ditonjolkan ada kearifan lokalnya. Artinya itu bagian dari kepada kebersamaan. Nah, jadi artinya itu saya kira apa yang beliau sampaikan tadi itu sungguh amat menarik. Cuma itu kan kembali kepada waktu dan kesiapan kepanitiaan. Itu kalau sampai pun umpamanya tahun ini belum dapat kita lakukan seperti itu, mungkin sebagai masukan untuk tahun berikutnya. Karena apa ya, sebagaimana tadi yang Adinda bilang itu tadi bahwa kita Kota Kupang ini terkenal dengan toleransinya, dan ya apabila momen-momen keagamaan tadi ada keterlibatan semua unsur agama yang ada di dalam, itu kan artinya tanpa kita ngomong, tanpa kita bicara, tetapi fakta orang bisa nonton tadi, terutama di media-media tadi itu, oleh Kue Kupang memang betul bukan hanya ngomong saja, tapi bisa disaksikan dengan mata kepala sendiri. Itu kan artinya lebih jitu itu tadi itu dibandingkan kalau kita ngomong. Karena kalau kita ngomong orang bilang betul enggak sih, tapi kalau fakta orang tidak usah tanya lagi kan. Oh itu sudah ditunjukkan dengan cara silakan sudah viralkan di media, itu kan bagian daripada adik-adik. Nah, jadi ya saya kira sungguh amat menarik bahwa apabila di kemudian hari itu ya akan di sini terkenal dengan kain tenun dan lain sebagainya, mungkin ada seperti itu juga ikut meramaikan malam takbiran. Sebagaimana kalau kemarin-kemarin juga kita melihat itu para pawai pasca juga kan seperti itu. Itu adalah artinya menunjukkan bahwa
betapa indah toleransi yang ada di daerah sini. Karena ya kita mau tidak mau juga, artinya dari daerah-daerah luar sana itu kan karena dikenal kita seperti itu, maka mereka datang itu berduyun-duyun ke sini ini untuk tadi banding bagaimana caranya di sana itu bisa mempengaruhi orang berbeda itu. Sehingga saya itu, dan kalau setiap kali mereka datang itu kan yang selalu jadi ikon itu Masjid Al-Muttaqin, karena pas dia bersebelahan dengan gereja. Jadi pada saat mereka tadi ngomong, ya masjid dan gereja itu yang tampil di layar itu kan. Nah, sehingga saya beberapa tahun yang lalu itu datang dari Gorontalo, kita ada 82 orang peserta, terus datang dari Sumatera Barat, ulang-ulang itu. Kadang-kadang kami tidak tahu ada yang datang. Begitu mereka datang di tempat kami tadi ini, karena saya pas ada di situ, baru perkenalan, oh ini dari mana, daerah mana, datang ke sini tujuannya apa. Nah ini tadi ini artinya apa yang beliau tadi usulkan tadi itu, saya kira lebih menarik dan lebih mengenai itu. Sehingga ya, nah berkaitan dengan kegiatan malah Kota Kupang bertakbir ini, ya insyaallah nanti itu kan Selasa malam, kalau tidak ada halangan itu saya yakin dan percaya bahwa pada saat itu akan terlaksana. Nah cuma tadi beliau meminta, maka Salantas ya minta, kalau tanya tadi itu acaranya panggungnya di mana, sudah dijawab oleh ketua panitia tadi. Tapi di depan itu kan ada tenda kuliner. Jadi kalau bisa panitia adakan pendekatan, mungkin ada tinggal beberapa orang saja di situ agar supaya bisa digeserkan, supaya jangan karena di situ nanti akan terjadi penumpukan, jangan sampai termasuk di antaranya juga Pak Kapolres sudah tanya tadi itu rekayasa dari arah Tanah sana itu nanti dibelokkan itu di langsung masuk ke Kampung Soro sana, jadi dia tidak masuk ke sini. Nah, saya kira itu hasil dari pertemuan kita tadi. Nah, saya yakin dan percaya bahwa panitia ini mampu untuk itu. Cuma yang perlu ini saya harus ingatkan saja selaku ketua majelis umum saya Kota Kupang, yang perlu kita waspadai tadi itu adalah orang-orang, ya kalau kita mau bilang penyusup atau apa, lalu mereka ugal-ugalan tadi. Karena ini kan acara takbiran, acara keagamaan, bukan ugal-ugalan. Beda kalau tahun baru. Nah, maka itu kita harus antisipasi itu, jangan sampai hal itu terjadi. Akhirnya kita panitia takbiran ini yang dapat dimintai kan. Jadi makanya perlu kan. Nah kalau tadi dilaporkan bahwa melalui pendaftaran apa segala macam, saya kira itu sudah cukup bagus. Tetapi di sisi lain ada yang daftar tiba-tiba masuk ke dalam, itu yang perlu kita antisipasi bersama. Ya termasuk teman-teman media juga nanti akan lihat di situ itu ya, supaya ya kita sama-sama berjalan, mudah-mudahan bisa sukses dan tidak terjadi apa-apa gitu. Saya kira ini barangkali dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini di penghujung akhir Ramadan kita masih dipertemukan dalam satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk merapatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah. Kenapa saya katakan ukhuwah Watoniyah? Karena kita ini di Kota Kupang heterogen, yang mana mayoritas bersaudara dari kaum Nasrani. Nah, dalam keberagaman ini kami umat Islam diberi ruang yang cukup luas untuk berinteraksi, menyelenggarakan syiar agama. Pada kesempatan ini di penghujung Ramadan kita akan melakukan syiar dengan cara melakukan pawai takbiran, yaitu dengan bertajuk Kupang Bertakbir. Kenapa mengambil tema Kupang Bertakbir? Ini menunjukkan, kita melihat, Ketua MUI dan PHD melihat, kita menunjukkan bahwa eksistensi kita ini betul diperlihatkan. Yang pertama, yang kedua, kita diberi ruang
yang seluas-luasnya oleh pemerintah dan masyarakat Kota Kupang untuk bagaimana kita menjalankan aktivitas keagamaan sehingga tidak ada batasan, tidak ada sekat. Jadi Kota Kupang adalah salah satu kota yang dinobatkan sebagai kota paling toleransi di Indonesia. Ini kita wujud nyatakan dalam aplikasi bentuk kegiatan ini. Ini kita harus siarkan ini. Jadi ini bukan hanya sebuah retorika, ini sebuah kenyataan yang betul-betul didukung oleh semua stakeholder. Pemerintah memberikan ruang itu, kami dari MUI menyambut itu, dan juga kami mendukung dari PHBI untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan keagamaan yang positif ini. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini pasti ada hal-hal yang harus diperhatikan. Risiko keamanan tentunya sudah berkoordinasi dengan pihak Polresta dan Polda, juga dengan pihak TNI dan TNI pada Wirasakti ya, Angkatan Darat, Udara. Alhamdulillah semua itu sudah dilakukan. Harapan kami, mari membangun komunikasi yang aktif dengan sesama saudara kita agar kegiatan nanti ini bisa berjalan hikmat dengan tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya kegiatan ini. Dalam kegiatan ini ya mungkin ada sedikit beda pandangan. Beda pandangan itu saya kira biasa. Itu untuk mempererat ukhuwah. Tidak usah jauh-jauh, kita kakak adik kandung saja kan dalam rumah tangga berbeda pikiran, pandangan dan pendapat. Tetapi kan bukan untuk memisahkan, tetapi untuk menyatukan. Kalau tidak ada perbedaan pandangan tidak indah. Saya ilustrasikan habis hujan itu timbul pelangi. Pelangi itu kan berbeda. Karena perbedaan itulah membawa keindahan, nuansa keindahan yang sedap dipandang mata. Itu satu ilustrasi. Kita umat Islam yang berada di Kota Kupang ini diharapkan untuk menunjukkan ilustrasi sebagaimana pelangi. Kita merangkul sesama saudara kita yang berbeda keyakinan. Kita jalan berbarengan. Tadi Pak Ketua ini sudah sampaikan. Kalau masih ada waktu dan kesempatan, mari kita bergandeng tangan dengan FKUB untuk bagaimana mewujudkan kegiatan ini, kegiatan bersama. Ada menampilkan etnis dan juga keragaman agama dari saudara Nasrani. Ketika itu bisa dilakukan, insya Allah ini akan menjadi suatu faedah buat kita semua. Ingat, Islam itu rahmatan lil alamin, memberi rahmat, memberikan cahaya buat kita semua, membawa damai. Dengan filosofi itu mari kita wujud nyatakan dalam tindak tanduk dan perbuatan. Pada adik-adik panitia, tolong jaga baik-baik apa yang sudah menjadi amanat dari Bapak Ketua MUI Kota Kupang dan juga Bapak Kapolres. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keluar dari konteks ini. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dalam langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada waktu kita bersama ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kupang, Ketua daripada Panitia Anniversary Islam Kota Kupang, insya Allah akan segera dilantik. Ini juga ada Ketua daripada Peta Hijrah Community dan Ikatan Perintah Ulama Sumatera Timur. Nah, di sini saya mungkin tidak akan sampaikan banyak lagi hal karena kita sudah dengar ketua-ketua serta nasihat-nasihat daripada para orang tua yang sudah menyampaikan tadi. Di sini saya hanya menekankan kepada para peserta, yakni saya sebagai ketua panitia pelaksana bersama Kupang bertakbir 1 Syawal 1445 Hijriah. Pertama, mengajak kepada seluruh remaja masjid Kota Kupang, seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Kupang, seluruh paguyuban Kota Kupang, seluruh OKP yang ada di Kota Kupang, dan khususnya kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, ayo hadir bersama kami di mana puncak nanti yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 yang mengambil titik start dan finish di kantor Bupati Lama. Adapun di sini saya sedikit memberikan himbauan kepada seluruh peserta
yakni terutama kepada peserta yang memakai roda 2. Kepada seluruh peserta yang memakai roda 2 atau berkendara motor, yang pertama, tetaplah menaati peraturan berlalu lintas. Hindarilah menggunakan kamera potensi atau kamera drone, dan lengkapilah peralatan yang ada di motor agar tidak terjadinya kecelakaan. Di sini rute pawai kali ini rutenya sebagaimana biasanya, tetapi hanya titik start dan titik kumpul, titik finish ini yang berbeda, yang dimana kami ambil itu di titik 0 Kota Kupang, yakni di kantor Bupati Lama. Sini kami sebagai panitia juga mengucapkan terima kasih sejauh ini kepada para orang tua, yakni daripada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kupang, Ketua PHBI Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang, dan unsur-unsur terkait di dalamnya saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan sehingga kami bisa berjalan sejauh ini. Dan berikutnya lagi kami memohon kehadiran daripada kedua orang tua kami, yaitu daripada Ketua MUI dan Ketua PHBI Kota Kupang, untuk hadir bersama kami untuk melepas kegiatan ini yang akan insya Allah akan dilepas oleh Bapak PJ Gubernur dan akan diterima oleh Bapak PJ Wali Kota. Yang berikutnya lagi kepada teman-teman rekan-rekan peserta, kegiatan ini ialah simbol ukhuwah Islamiyah di antara remaja masjid dengan Kota Kupang dan seluruh umat muslim dengan Kota Kupang. Maka hadir dan itulah kegiatan ini dan resapi makna dan manfaat dari kegiatan ini, yakni sebagai nilai syiar umat Islam kepada masyarakat Kota Kupang bahwasanya inilah hari kemenangan. Maka taatilah peraturan-peraturan lalu lintas, hindari mengendarai kendaraan dalam kondisi mengkonsumsi alkohol. Mungkin dari saya demikian. Sebelumnya saya kembali mengingatkan kepada seluruh peserta agar tetap menaati peraturan-peraturan berlalu lintas, dan saya pribadi mewakili daripada Ketua MUI, Ketua PHBI dan seluruh orang tua yang tergabung di dalam panitia pelaksana ini memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Kupang jika pada pelaksanaan nanti mengurangi rasa nyaman dan terjadinya arus lalu lintas yang dialihkan atau yang ditutupkan jalannya. Kami dari panitia memohon maaf. Itulah hal yang kami bisa berikan kepada masyarakat Kota Kupang, dan kami mengajak masyarakat Kota Kupang pada hadir dan saksikan parade mobil-mobil hias yang ditampilkan dari masjid-masjid yang ada di Kota Kupang, majelis-majelis taklim yang ada di Kota Kupang, paguyuban-paguyuban yang ada di Kota Kupang, dan seluruh ormas keagamaan yang ada di